Mari sambil kita mau angkat satu nyanyian. Engkau lebih dari segala yang ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Lebih dari segalanya, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan. Oh, lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Mengasihimu Yesus, ku mengasihimu Yesus. lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan. Amin. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Mengasihimu Yesus, Ku mengasihimu Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Oh, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan. Oh, lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang Ada. mengasihimu Yesus, ku mengasihimu Yesus, lebih dari segala. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Oh, ku perlu Engkau. Perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Sungguh-sungguh kami mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Yesus. Oh, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Oh, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta. Mari jemaat sekali lagi katakan tapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Yes, lebih dari. Amin Tuhan. Kau lebih dari segala yang ada dalam hidup kami. Oh, mari sekali lagi sambil Engkau bangkit berdiri, angkat tanganmu saudara. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Oh, lebih dari
lagi saudara, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, cinta Kau. Untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Gottlieb Kaulon. Ku cinta Kau, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku kepada ku cinta Kau Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau yang paling mengetahui setiap kehidupan kami. Engkau tahu apakah kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau, bukan hanya dengan ucapan bibir mulut kami saja Tuhan, tapi kasih kami kepadamu meluap dari dasar hati kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan semua karena kami mengasihi, mencintai Engkau. Kami boleh beribadah pagi siang hari ini Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Kami boleh melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau. Kami berkorban waktu, berkorban apapun karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau yang telah lebih dulu mengasihi kami. Oh haleluya, kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini dengan nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan, itu adalah kasih-Mu, kemurahan-Mu yang kami terima. Bahkan terkadang kami tidak menyadari itu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan pagi hari ini dalam peribadatan kami kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun juga itu, mau mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengganggu di tempat ini, di sekitar tempat ini, bahkan mau mencuri benih firman dalam setiap kehidupan kami. Oh semua kuasa-kuasa itu kami usir, kami hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya dari tempat ini menyampaikan Shalom, selamat pagi buat kita semua. Anugerah Tuhan kalau saya dan saudara masih ada sampai saat ini. Iya, dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, dan kalau kita boleh memilih untuk datang beribadah, itu adalah pilihan yang terbaik. Kita belajar untuk menghargai kemurahan Tuhan, waktu yang Tuhan berikan, dengan kesempatan, kekuatan, kesehatan, nafas hidup untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya pertama-tama tentunya menyampaikan ucapan syukur tak terhingga, terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan Tuhan masih berikan kepada saya boleh melayani sampai hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Om Pendeta John Yosef, yang juga kembali memberikan kepercayaan untuk pelayanan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan baca nats pembacaan kita dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14. Markus 11, Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Puji Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, Tuhan tidak tertarik dengan daun. Tuhan tidak tertarik dengan daun. Iya. Di sini
Dalam perjalanan Yesus ketika meninggalkan Betania, dia merasa lapar. Lapar. Kalau manusia lapar butuh apa? Pasti butuh makan. Ya, supaya dapat kekuatan kembali. Ya. Nah, tetapi kemudian di tengah jalan itu Yesus melihat pohon ara dan Yesus datang mendekat. Yesus mendekat bukan untuk melihat betapa suburnya pohon ara itu. Yesus mendekat bukan untuk melihat betapa daun-daunnya begitu banyak. Bukan. Yesus mendekat untuk melihat buah, mencari buah. Tuhan datang mendekat ke pohon ara, mencari buah. Bukan melihat betapa indahnya pohon ini. Ya. Betapa megahnya, hebatnya daun-daunnya. Bukan. Ya. Tuhan mau menikmati buah, bukan kemegahan, bukan keindahan, bukan banyaknya daun-daun. Ya. Nah, tapi apa yang Tuhan temukan? Yang Tuhan temukan tidak ada buah, hanya daun. Tuhan butuh buah. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan, pohon yang tidak berbuah ditebang dan dibuang ke dalam api. Mengapa? Hidup kita akan berguna di hadapan Tuhan kalau kita berbuah-buah. Kehidupan kita tidak berbuah-buah, itu hanya kehidupan yang nanti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Sehebat apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun daunnya, menjadi tidak berguna kalau tidak berbuah. Ya. Nah, dalam Alkitab mencatat bermacam-macam buah. Ya, ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah pelayanan, ada buah-buah Roh Kudus. Tapi pagi hari ini saya tidak akan bicara soal buah-buah dulu. Ya, saya akan bicara yang pertama tentang daun. Daun. Ya, apa itu daun? Nah, daun itu salah satu yang dapat kita mengerti tentang daun. Itu yang tampak, kelihatan. Ya, kelihatan di luar. Ya, tampilannya, kemasannya, itu daun. Ya, kelihatan, tampak. Ya. Kalau buah itu sesuatu yang tampak tapi juga dapat dinikmati, dapat dirasakan. Ya. Memberi kekuatan ketika dinikmati, memberi penghiburan, memberi damai sejahtera. Nah, itu buah-buah. Ya. Tapi kalau daun hanya nampak, kelihatan saja. Ya. Kemasan, tampilan. Nah, tentang apa yang nampak seperti daun-daun ini. Ya. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang nampak. Hanya kelihatannya saja. Ya, kita baca lebih dulu. Dalam kitab 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayat yang ke-6 dan 7. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, di sini kita lihat. Nabi Samuel saja bisa salah menilai dari penglihatannya. Tuhan perintahkan Nabi Samuel untuk pergi, ya, mengurapi seorang raja. Nah, anak-anak Isai dipanggil semua, dipanggil satu-satu lewat di depan Samuel. Lewat si Eliab. Oh, si Samuel melihat ini dia yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Ini nanti yang jadi raja Israel. Mantap ini. Apa tadi katakan? Perawakannya, pandangannya, pandang paras, perawakannya tinggi katanya, gitu kan? Nah, jangan dilihat itu. Kelihatan kuat, kelihatan hebat, kelihatan mantap, tapi bukan itu yang dipilih Tuhan. Kita manusia memang terbatas dalam menilai seseorang. Ya.
Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati. Nah, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kelihatan, yang dipandang oleh Samuel, ya, terhadap Eliab yang kelihatan hebat. Tidak. Tapi Tuhan katakan, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, yang tampak, kemasannya, ya. Tapi Tuhan melihat hati. Nah, kalau begitu, apa yang Samuel tidak lihat yang Tuhan lihat? Apa yang Tuhan lihat dari Daud, yang ada di dalam hati Daud, yang Samuel tidak bisa menilai itu? Ya. Coba kita lihat ayat yang tadi 1 Samuel 16, kita lihat ayat yang ke 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Puji Tuhan. Apakah anakmu semua ini? Oh, masih ada seorang. Mana dia? Lagi sedang menggembalakan kambing domba. Daud sedang menggembalakan kambing domba. Ini yang tidak diketahui oleh Samuel. Samuel tidak lihat itu. Tapi Tuhan Maha tahu ada di mana si Daud ini. Daud sedang menggembalakan kambing domba. Samuel tidak bisa melihat sampai ke sana. Daud sedang menggembalakan kambing domba, ini dilihat oleh Tuhan. Ya. Daud ada dalam penggembalaan. Ya. Penampilan sehebat apapun kita, kalau hidup kita tidak ada dalam penggembalaan, bukan itu yang Tuhan lihat. Bukan itu yang Tuhan lihat. Ya. Apa tanda orang ada dalam penggembalaan? Orang yang ada dalam penggembalaan itu, ya, kalau kita menjadi domba, ya, kita mengikuti gembala. Yesus Gembala Agung memimpin kita. Kita mengikuti Gembala Agung Tuhan Yesus dari belakang. Sehingga apa? Dalam penggembalaan itu, ketika seseorang ada dalam penggembalaan, itu ditandai dengan kerendahan hati dan ketaatan. Mengikut Tuhan, menurut Tuhan, menurut firman-Nya. Sehebat apapun kita, tapi kalau kita tidak ada dalam kerendahan hati dan ketaatan, ya, Tuhan tidak lihat kehebatan itu. Kerendahan hati dan ketaatan itu bersumber dari dalam hati. Bersumber, itu yang tidak dapat dilihat. Ya. Eliab kelihatan begitu hebat, tapi bukan itu yang dipilih oleh Tuhan. Bukan itu yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Orang kalau tidak ada kerendahan hati tidak bisa mengikuti. Dia maunya apa? Mengikuti maunya dia, bukan mengikuti maunya Tuhan. Ya. Orang kalau tidak ada dalam ketaatan, tidak akan mengikuti maunya Tuhan, jalannya Tuhan, akan menuruti jalan dia sendiri. Nah, ini sudah di luar konsep penggembalaan. Di luar konsep penggembalaan. Dan Yesus katakan, "Aku gembala yang baik." Yesus menampilkan diri sebagai gembala. Ya. Nah, jadi mari, kalau kita mau sungguh-sungguh, ya, memperkenankan hati Tuhan, ya, bukan soal kita kelihatan begitu hebat-hebat, ya, yang hanya tampak secara manusia, tapi tidak hidup dalam ketaatan, tidak hidup dalam kerendahan hati, tidak hidup dalam penggembalaan. Walaupun nampak dalam penggembalaan, nampak beribadah. Ya. Nah, jadi jangan hanya daunnya saja. Tunjukkan sikap-sikap kita
dalam penggembalaan, dalam kerendahan hati kepada Tuhan, dalam ketaatan menuruti firman Tuhan. Ya. Tentang apa yang tampak di luar? Daun. Ya. Yang tampak di luar, daun, itu juga tentang aktivitas kita, aktivitas ibadah kita. Nah, ini yang kedua, aktivitas ibadah kita, aktivitas rohani kita. Memiliki aktivitas ibadah, aktivitas rohani, tapi apa? Tapi tidak bersumber dari hati. Beribadah tapi hatinya tidak beribadah. Melayani tapi hatinya tidak melayani. Berdoa tapi hatinya tidak berdoa. Semua itu hanya ditampilkan lewat aktivitas. Semua itu hanya ditampilkan lewat lidah mulut saja, tidak bersumber dari dalam hati. Nah, ini yang Tuhan lihat. Bukan seperti daun saja kelihatan beribadah, seperti daun saja kelihatan berdoa, tapi tidak bersumber dari hati. Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius 15 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, sini kita lihat. Kelihatan ada aktivitas rohani, kelihatan beribadah, kelihatan memuliakan Tuhan, tapi hanya dari bibir. Hanya yang nampak saja, hanya kemasannya saja, hanya kulitnya saja. Tapi semua yang dilakukan tidak bersumber dari hati. Ya. Perhatikan, apapun yang kita lakukan dalam aktivitas rohani kita, pastikan itu semua bersumber dari hati yang mengasihi Tuhan. Saudara beribadah karena saudara datang mengasihi Tuhan, ingin berjumpa dengan Dia, ingin mengalami hadiratnya. Saudara melayani Tuhan, lakukan itu karena saudara mengasihi Tuhan. Bahkan ketika saudara berkorban sekalipun, lakukan itu karena saudara mengasihi Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang munafik. Kelihatan beribadah, tapi hatinya tidak beribadah. Hatinya tidak mengasihi Tuhan. Kelihatan berdoa, tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Ya. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Ini Tuhan katakan kepada orang Israel yang beribadah hanya berdasarkan tradisi, melayani karena tradisi, segala aktivitas karena tradisi, walaupun itu rohani. Ya. Kalau kita memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, ya, tidak bersumber dari hati, itu hanya daun-daun saja. Daun yang kelihatan itu daun. Nah, jadi mari lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan dari hati. Ketika kita mau datang beribadah, Tuhan, saya rindu berjumpa dalam hadirat Tuhan. Saya rindu Tuhan untuk berada di kaki-Mu Tuhan. Saya rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu dari hati yang merindu, dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka itu bukan merupakan suatu beban. Berapa banyak anak Tuhan, bahkan imam-imam pelayan, ya, mau melayani karena bukan dari hati. Akhirnya apa? Menjadi beban. Aduh, pelayanan lagi, gitu kan? Aduh, sudah hari Minggu lagi mau ibadah, nyanak pergi gereja tidak enak. Nanti orang bilang apa? Sudah berapa minggu tidak ibadah. Yang dilakukan akhirnya apa? Menjadi beban. Terpaksa. Karena bukan dari hati yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan. Ya. Nah, karena terpaksa begitu datang orang Israel beribadah, Tuhan katakan, engkau orang-orang munafik. Hanya menampilkan yang kelihatan saja, hanya untuk manusia saja, tapi untuk Tuhan tidak ada.
Semua untuk dinikmati, dilihat oleh manusia sebagai suatu kebanggaan. Tapi Tuhan tidak menerima apa-apa. Tuhan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan penghargaan, penghormatan, penyembahan, kemuliaan dari kita, dari hati yang terdalam. Ya. Nah, jadi ini tampak dari luar, daun-daun saja. Kita lihat lagi selanjutnya. Apalagi yang tampak kelihatan dari luar? Daun-daun. Bahkan kegiatan lahiriah kita, kelihatan kesibukan-kesibukan kita. Terkadang orang Kristen karena saking sibuk itu menjadi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Ya. Itu tampak dari luar. Kita baca Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 39 sampai 42. Injil Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, puji Tuhan. Saudara pasti sudah sering mendengar cerita ini. Iya. Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan melalui cerita ini kepada kita semua? Ya. Ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, ya, dua orang perempuan ini mengambil sikap tindakan yang berbeda. Marta sibuk di dapur. Maria menenangkan, merendahkan diri, duduk di kaki Yesus. Ya. Marta memilih sibuk secara lahiriah. Ya. Dikatakan ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, sibuk sekali melayani. Ya. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berurusan secara langsung dengan Tuhan. Ya. Bahkan Yesus katakan, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perkara apa? Perkara-perkara lahiriah. Perkara-perkara jasmani. Marta sibuk dengan banyak perkara lahiriah, perkara jasmani, sehingga tidak punya waktu untuk Tuhan. Ya. Terkadang orang Kristen gitu, terlalu sibuk dengan perkara lahiriah, perkara jasmani. Sehingga apa? Sehingga tidak punya waktu untuk Tuhan. Bahkan perkara-perkara lahiriah, bahkan kesibukan-kesibukan itu menjadi alasan untuk tidak datang di kaki Tuhan. Kesibukan-kesibukan itu menjadi alasan, menjadi pembenaran untuk tidak datang di kaki Tuhan. Karena kesibukan. Ya. Nah, mari kita boleh sibuk secara lahiriah, sibuk secara jasmani, tapi kita juga harus punya waktu untuk datang di kaki Tuhan. Kita juga harus punya waktu untuk datang di hadirat Tuhan. Kita juga harus punya waktu untuk datang bertemu Tuhan, untuk datang mengalami kasih Tuhan. Nah, Marta di sini karena terlalu sibuk, Tuhan katakan engkau terlalu sibuk dengan banyak perkara. Ya. Karena dia terlalu sibuk dengan banyak perkara, akhirnya apa? Dia dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Ya, coba baca lagi ayat yang ke-41 tadi. Tetapi Tuhan menjawabnya,
Marta, 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 engkau khawatir oh engkau terlalu khawatir. dan Terus, menyusahkan diri dengan banyak perkara. bukan hanya khawatir, engkau terlalu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang kalau terlalu sibuk, ya dia akan dikuasai dengan yang namanya kekhawatiran. Bahkan dia akan dikuasai atau mengalami yang namanya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau engkau di hari-hari ini merasa, ya, kayaknya hidup saya ini semakin sulit, ya, periksa. Mungkin engkau tidak punya waktu untuk Tuhan. Kalau engkau di hari-hari ini engkau merasa terlalu banyak kekhawatiran di dalam hidupmu, periksa. Mungkin engkau terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Mungkin engkau terlalu sibuk dengan hal-hal lahiriah. Tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada waktu untuk menenangkan diri di kaki Tuhan. Tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena terlalu sibuk. Terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia ini. Terlalu sibuk dengan hal-hal lahiriah. Nah, kalau engkau ada waktu untuk datang kepada Tuhan, di kaki Tuhan, dengan hati yang terbuka, ya, itu akan menghilangkan kekhawatiranmu. Tidak akan ada khawatir. Lihat si Marta, mana dia khawatir? Tidak ada dia khawatir. Kita harus punya waktu dengan Tuhan. Kita harus punya waktu untuk berdoa. Kita harus punya waktu untuk beribadah. Menghilangkan, ada ketenangan, tidak ada kekhawatiran, menghilangkan kekhawatiran. Ya. Hari-hari khawatir ini, khawatir itu. Engkau tidak ada dekat dengan Tuhan. Ya. Pekerjaan khawatir ini, khawatir itu. Masa depan khawatir ini, khawatir itu. Engkau tidak ada waktu dengan Tuhan. Ya, kalau engkau mau bebas dari kekhawatiran, belajar duduk, ambil tempat yang tepat seperti Maria di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, ada kekhawatiran, ya, tidak ada apalagi tadi katakan, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Ya, ini kuncinya. Kalau hidupmu mau mengalami damai sejahtera, kebahagiaan dari Tuhan, dunia tidak bisa memberikan engkau kebahagiaan. Sekeras apapun engkau bekerja, setinggi apapun karir yang engkau bisa capai, sebanyak apapun uang yang bisa engkau kumpulkan, tidak akan bisa menggantikan ketenangan ketika engkau berada di kaki Tuhan. Tidak akan bisa menggantikan damai sejahtera sejati yang Tuhan karuniakan. Tidak bisa tergantikan. Ya, berapa banyak orang yang jabatannya tinggi, karirnya bagus, ya, hartanya melimpah, juga tidak ada damai sejahtera, juga tidak ada ketenangan, malah menyusahkan diri, hidup selalu rasa susah, hidup selalu khawatir. Kita belajar, ya, apa yang engkau lakukan, hal-hal lahiriah, walaupun itu mungkin ya bagi manusia duniawi itu merupakan satu kebanggaan, itu hanya daun-daun saja, hanya daun-daun saja. Ya. Nah, di tengah kesibukan kita, apapun itu, luangkan waktumu, ya, quality time dengan Yesus. Baik dalam pertemuan peribadatan bersama seperti saat ini, maupun dalam pertemuan engkau secara pribadi dengan Tuhan di tempat masing-masing. Entah engkau datang dalam doa kepada Tuhan di kaki Tuhan secara pribadi, ya, kita harus punya waktu-waktu itu. Marta terlalu sibuk, ya. Tuhan tidak tertarik dengan kesibukanmu, ya.
Anak-anak muda, dari engkau muda, belajar atur punya waktu dengan Tuhan. Walaupun engkau sibuk sekolah, sibuk kuliah, banyak kegiatan ini, kegiatan itu, engkau harus punya waktu untuk Tuhan. Engkau harus punya waktu untuk beribadah. Engkau harus punya waktu untuk berdoa. Bahkan engkau harus punya waktu untuk melayani Tuhan. Sehingga hidupmu berimbang. Ya, ada penyertaan Tuhan. Tidak ada kekhawatiran karena engkau dekat dengan Tuhan. Maria dekat dengan Tuhan, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran. Ya, orang khawatir karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Nah, ini Tuhan tidak tertarik dengan kesibukan Marta. Nah, kemudian kita lihat, ya, ketika kita berurusan dengan Tuhan, lakukan itu dengan hati. Lakukan itu dari dalam hati. Ya. Kalau engkau melakukan dengan hati yang terbuka, ya, tidak ada rasa terpaksa, yang ada damai sejahtera. Kalau kita datang sama Tuhan harus dengan hati yang terbuka, beribadah, berdoa, melayani Tuhan. Ya, di Bitung saya melayani seorang ibu yang belum percaya Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia mengalami sakit. 8 tahun dia sakit. Sudah kemana-mana. Sudah ke dukun, sudah ke pendeta. Ya, minta didoakan. Saya bilang sama ibu, ibu, saya mau berdoa atas nama Yesus. Ibu mau? Iya, katanya. Satu syarat saya minta sama ibu. Kalau engkau mau ditolong Tuhan dari penyakitmu yang 8 tahun tidak sembuh-sembuh, saya cuma minta ibu buka hatimu. Itu syarat saya ngomong sama si ibu. Buka hatimu. Ya. Kalau engkau buka hati untuk Tuhan, Tuhan yang akan tolong engkau. Saya berdoa. Waktu saya berdoa, ibu ini menangis. Menangis. Dia berlutut. Ya. Bahkan dia sampai seperti memeluk di lantai. Saudara tahu apa yang ibu ini ceritakan? Ya. Tuhan Yesus datang sama dia. Saya tidak lihat. Ibu ini lihat. Saya dan ada jemaat kami pergi berdoa sama-sama. Kami tidak lihat, ibu ini lihat. Oh, terima kasih Yesus, ternyata engkau Tuhan, engkau datang mampir ke rumahku. Ya. Sampai seperti itu. Orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tadinya tidak, ya bahkan memusuhi Yesus, bukan orang yang percaya Yesus, bukan. Tapi karena dia membuka hati kepada Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Ya, sampai jemaat kami katakan, Pak Gembala, waduh enak dia ya, dia bisa lihat Tuhan Yesus. Katanya turun dari awan-awan datang ke rumahnya. Ya. Kok kita tidak lihat ya? Nah, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Akan ada ayatnya saya bilang. Nah, langsung sembuh itu ibu. Bukan karena kami, saya dan jemaat doakan, bukan, karena Tuhan Yesus sendiri yang sembuhkan dia. Kuncinya di mana? Buka hati. Kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, buka hatimu untuk Tuhan. Engkau tidak akan melihat dia mungkin. Ya, kalau seizin Tuhan bisa dilihat, Tuhan akan nyatakan. Tapi kalau engkau tidak melihat dia, engkau pun akan merasakan hadirat Tuhan. Kuncinya di sana. Berapa banyak kali orang Kristen berdoa dengan hati yang tidak dibuka untuk Tuhan. Beribadah bukan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ya. Nah, itu yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk berada dekat dengan Tuhan. Maria tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berada dekat dengan Tuhan.
Ya. Sungguh-sungguh dimanfaatkan dengan baik oleh Maria. Tempat terbaik, Yesus katakan apa? Maria telah mengambil tempat yang terbaik. Nah ini, tempat yang terbaik. Berada bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tempat terbaik ini, tempat yang ada engkau mendapat ketenangan. Tempat yang terbaik ini, tempat di mana engkau mendapat keselamatan dari Tuhan. Ya. Tempat terbaik. Apa tempat terbaik bagi kita? Ya. Nomor satu tentu keselamatan. Ya. Mendapatkan keselamatan. Dan untuk mendapatkan keselamatan, tidak perlu kita bayar. Ya. Apapun juga, tidak perlu kita bayar. Karena apa? Karena untuk keselamatan, ya, menyelamatkan kita dari dosa, Yesus sudah membayar itu dengan lunas. Yesus telah bayar itu di kayu salib dengan darahnya sendiri. Harga yang sangat mahal, dengan nyawa. Kita baru beberapa minggu yang lalu ya memperingati Paskah. Karya Tuhan untuk menyelamatkan, diberikan, ya, ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1. Suratan 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal kita dibeli, ditebus, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, darah Kristus itu mahal, sangat mahal untuk menebus kita dari dosa. Kita tidak perlu, ya, untuk keselamatan tidak perlu kita bayar lagi. Yesus sudah bayar dengan darah yang mahal, harga yang sangat mahal. Ya. Bahkan saudara tahu, karena harganya terlalu mahal, darah Yesus terlalu mahal, tidak bisa kita bayar dengan apapun. Sebanyak apapun harta dunia yang saudara kumpulkan, tidak akan bisa membayar keselamatan. Sebanyak apapun. Karena kita tidak mampu membayar, maka Tuhan memberikan itu dengan cuma-cuma, dengan gratis. Itu harga keselamatan. Baca Roma 3 ayat 23-24. Roma pasal 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma dibenarkan, ditebus dengan darah yang mahal, diberikan itu dengan cuma-cuma. Terus, karena penebusan dalam Kristus Yesus. ya, ditebus di dalam Kristus Yesus, ya, dengan harga yang sangat mahal. Karena terlalu mahal diberikan dengan cuma-cuma. Ya. Jadi jangan saudara pikir, ini kan keselamatan ini kan gratis, cuma-cuma. Jangan saudara pikir itu murahan. Oh tidak, karena engkau tidak sanggup bayar. Karena saya dan saudara tidak sanggup bayar, makanya dikasih dengan cuma-cuma. Diberikan dengan cuma-cuma. Lah, hargai itu. Kalau saudara dikasihkan barang yang sangat mahal, yang saudara tidak mampu beli, iya, saudara tidak mampu beli, ya, berlian yang sekian besar misalnya, harganya terlalu mahal, dikasih sama saudara karena saudara tidak mampu beli. Wah, hargai, karena itu terlalu mahal, terlalu mahal. Bahkan darah Yesus lebih mahal dari berlian apapun termahal di dunia, diberikan dengan cuma-cuma. Hargai itu keselamatan, hargai itu kesempatan untuk berada dekat dengan Tuhan, ya. Namun, perhatikan, namun, ya, tadi keselamatan diberikan cuma-cuma, tidak perlu kita bayar. Namun, untuk menjadi murid Yesus, untuk mengikuti Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Keselamatan tidak kita bayar apa-apa,
Tapi untuk mengikut Yesus, untuk menjadi murid Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Kita harus bayar dengan ketaatan, dengan kesetiaan, bahkan dengan seluruh hidup kita. Itu mau jadi murid Yesus. Kita harus bayar harga dengan ketaatan kita ikut Tuhan. Kita harus bayar harga dengan kesetiaan kita ikut Yesus. Kita harus bayar harga dengan seluruh hidup kita. Sebab ketika murid-murid Yesus dipanggil, ikut aku. Dalam Injil Matius pasal 4, 18 sampai 22, di sana Yesus memanggil murid-murid pertama. Ya, Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas, kemudian dengan Yakobus dan Yohanes. Mereka ini nelayan. Yesus panggil, ikut aku. Apa yang dilakukan mereka? Ditinggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Ini harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Yesus. Keselamatan tidak perlu kita bayar, tapi untuk ikut Yesus ada harga yang harus engkau bayar. Iya. Mereka coba baca. Ya, Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Ya, mari ikut aku. Terus. "Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan Oh, mereka segera meninggalkan jala, mengikuti dia. Terus. dan mengikuti dia. Dan Ya. setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ini harga yang harus dibayar mengikuti Yesus. Keselamatan tidak kita bayar, tapi ikut Tuhan itu selama kita hidup di dunia ada harga yang harus kita bayar. Ya, ada harga yang harus kita bayar. Dengan kesetiaan kita, dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketika murid-murid ini ikut Yesus, setiap hari di mana Yesus ada, di situ ada murid-muridnya. Ya. Nah, jadi mari kita lihat, ya, betapa penting kita untuk berada dekat dengan Tuhan. Maria mengambil tempat yang benar karena dia mau ikut Yesus. Ada harga yang dia bayar. Dia tidak mau sesibuk dengan Marta yang tidak punya waktu untuk Tuhan. Ya, akibatnya stres si Marta. Ya kan? Stres sendiri dia. Aduh Tuhan, aku sibuk sendiri. Tuhan, aku sudah stres ini Tuhan. Ya. Aku sudah khawatir. Kalau engkau punya waktu yang benar-benar berkualitas dengan Tuhan, dengan hati yang terbuka sungguh-sungguh untuk selalu datang kepada Tuhan, tidak akan ada stres. Tidak akan ada khawatir. Tidak. Ya. Tapi memang ada harga yang engkau harus bayar. Maria harus meninggalkan kesibukan seperti Marta. Dia harus punya waktu untuk Tuhan. Ini harga yang harus kita bayar ikut Tuhan. Jangan saudara pikir, saya kan sudah selamat. Darah Yesus sudah diberikan dengan cuma-cuma. Tapi engkau masih hidup menjalani di dunia ini banyak tantangan. Kalau engkau tidak punya waktu dengan Tuhan, engkau akan stres sendiri. Engkau akan khawatir sendiri. Engkau tidak akan mampu. Nanti datang-datang sama Tuhan ngeluh-ngeluh, Tuhan aku sudah sibuk, aku sudah begini, waduh Tuhan tolong aku. Tuhan bilang kata, engkau terlalu sibuk menyusahkan diri dengan banyak perkara. Iya. Nah, jadi mari hari ini, ya, Tuhan tidak mencari daun.
Tuhan tidak terpesona dengan penampilan, dengan pencapaian, dengan prestasi kita. Tidak. Bukan itu yang Tuhan cari. Ya. Tuhan cari apakah hatimu ada buat Tuhan. Tuhan cari apakah engkau punya waktu untuk Tuhan. Tuhan cari apakah engkau sungguh-sungguh membuka hati, melakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Ya. Nah, kalau engkau di hari-hari ini begitu banyak beban berat, mungkin engkau stres, mungkin engkau merasa tertekan, ya, mungkin engkau seperti si Marta ini yang Tuhan katakan terlalu banyak khawatir. Mari kesempatan siang hari ini untuk kita merubah posisi kita. Rubah. Ambil posisi seperti Maria. Ambil posisi seperti Maria. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Di depan ada perjamuan kudus, perjamuan suci. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Pelayan perjamuan suci saya undang untuk tampil ke depan. Sidang jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Oh haleluya. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu. Mari biar kita merindukan berada di kaki Tuhan seperti Maria. Oh haleluya. Aku ingin selalu dekat padamu. Oh haleluya. Tempat itu tidak ada kesusahan, ada damai sejahtera dan ketenangan. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Musik saja. Mari renungkan firman Tuhan. Haleluya. Apakah engkau hanya mengutamakan daun-daun saja, tampilan di luar, kemasannya? Engkau akan stres sendiri, engkau akan khawatir. Haleluya. Tuhan melihat hati. Apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Haleluya. Di depan ada perjamuan kudus. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus terus berbicara dan menolong kami untuk semakin mengerti firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus. Kami bawa roti dan anggur ini di depan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati roti dan anggur ini. Sucikan, kuduskan roti dan anggur ini benar-benar menjadi tubuh Kristus dan menjadi darah Kristus. Layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, masih banyak kekurangan kelemahan kami, bahkan ketika kami datang kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Tapi saat ini kami mau datang dengan hati yang terbuka kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami. Tidak ada satu perkara apapun yang tersembunyi di hadapan pandangan matamu Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ujilah aku Tuhan.
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyi lagi dari atas. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Oh amin, haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Mari kalau jemaat sudah menerima semua, silakan kita sama-sama bangkit berdiri. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita, menikmati aku nyanyi hosana. Biar ini keluar dari setiap hati kita yang sungguh-sungguh untuk boleh datang kepada Tuhan yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Oh haleluya, ku nyanyi hosana. Ku pandang salib Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia telah berkorban, dengan darahnya menyelamatkan kita. Oh haleluya, darah yang sangat mahal diberikan dengan cuma-cuma, karena terlalu mahal, tidak mampu kita bayar itu. Haleluya, 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 haleluya. Pandang salib Tuhan, haleluya. Kasih-Nya yang begitu besar. Pada saat hari ini Dia sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Kalau engkau dalam keadaan tertekan, engkau dalam keadaan, haleluya, khawatir apapun itu, haleluya, engkau boleh beribadah mendengarkan firman Tuhan, karena Dia mau mengasihi engkau. Dia menyediakan tempat untuk berada di kaki-Nya. Buka hatimu untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat ini benar-benar tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rasakan kasih Allah. Tubuh Kristus yang dihancurkan, menderita, dihancurkan di atas kayu salib. Oh, menyatu dengan kehidupan tubuh kita yang banyak kekurangan. Oh haleluya, banyak kesalahan, kelemahan.
Oh haleluya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keselamatan yang sejati. Angkat cawan dengan tangan sebelah kanan lebih tinggi dari kepalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah engkau percaya cawan yang sedang kita angkat ini benar-benar berisi darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Berikan hatimu untuk Tuhan. Buka hatimu untuk Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada di dalam Dia, dalam hadiratnya akan ada ketenangan, akan ada damai sejahtera, akan ada pertolongan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Haleluya. Engkau bukan hanya haleluya, haleluya, memberikan jaminan keselamatan bagi kami lewat penebusan oleh darah Kristus, namun Engkau yang melihat setiap pergumulan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin kami seperti Marta itu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, yang terlalu sibuk, yang dikuasai oleh kekhawatiran. Haleluya, yang hidup tertekan itu Tuhan. Oh haleluya. Tapi pada saat pagi siang hari ini kami dapat mengerti Tuhan, hanya ketika kami ada waktu untuk datang kepadamu. Haleluya. Hanya ketika kami membuka hati kepadamu Tuhan. Haleluya, maka akan ada pertolongan. Maka ketika kami datang berada di dekatmu, berada di kakimu Tuhan, akan selalu ada kekuatan yang baru, akan selalu ada damai sejahtera dalam hidup kami. Oh terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau haleluya, kalau kami juga haleluya terkadang hanya memperhatikan daun-daun saja, apa yang kelihatan, yang tampak oleh manusia ini Tuhan. Oh haleluya. Bahkan seringkali kami datang kepadamu tidak dapat membawa apa-apa kepadamu, tidak dapat membawa hati kami kepadamu, tidak dapat membawa kehidupan kami kepadamu. Oh ampuni kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Memeteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, setiap pribadi mereka, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mengetahui Tuhan. Haleluya. Beban-beban kehidupan, kekhawatiran apapun, kami percaya ketika saat ini Tuhan, kami datang memberikan waktu kami kepadamu, memberikan hati-Mu, hati kami kepadamu Tuhan, maka Tuhan sudah menolong setiap pergumulan jemaat-Mu. Tuhan sudah memberikan ketenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan curahkan damai sejahtera. Roh Kudus penuhi dengan ketenangan, ketentraman, damai sejahtera dalam setiap kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita pulang dan bawa berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua, diberkatilah setiap pribadi. Nikah dan rumah tangga diberkati Tuhan, seisi rumah diberkati Tuhan, masa depan diberkati oleh Tuhan, pekerjaan dan usaha diberkati oleh Tuhan, ibadah dan pelayanan diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik dari Bapa yang baik, Bapa surgawi, dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua, sidang mempelainya yang sempurna. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Itulah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.